kita akan lanjutkan dari kalau kita sudah mendapatkan masalah untuk sebuah penelitian, maka apa yang perlu kita lakukan selanjutnya baik secara substansi maupun secara teknis dalam membentuk ini kita sudah mulai masuk nih pada bukan laporan, proposal penelitian seperti itu ya. Jadi ini yang akan kita lanjutkan di pertemuan kali ini. Menjadi judulnya penelitian dan bab 1. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita sempatkan luangkan waktu untuk berdoa, doa awal perkuliahan. Silakan dimulai masing-masing. Oke. Sebelum kita masuk ke bahasannya, mari coba saya minta tolong semua kameranya di-on-kan karena saya akan meng-capture untuk bukti perkuliahan kita hari ini. Saat ini sudah bergabung 22 mahasiswa ya. Silakan. Yang belum silakan segera. Zakaria Nur Fuadi, M. Kafala, Hanarifai, Nur Furozi, Gali Ar-Rahman, Muhammad Al Rizki, tolong segera dibuka biar kita juga tidak buang-buang waktu. Apa lagi? Anissa Fitri Ayu, Eber, tolong di-on-kan kameranya. Baik. Sudah, Bu. Oke, mana siapa? Oh iya, barusan Eber. Oke. Bentar. Tunggu ya, masih satu halaman lagi. Where? If I were. Oke. Sudah, sekarang saya langsung sharing screen ya. Jadi kemarin kan kita sudah membahas bagaimana caranya kita untuk mendapatkan permasalahan. Oh ya, kalian kan sekarang sudah semester 7 ya. Jadi kembali saya ingatkan kepada kalian bahwa harapannya setelah kalian menjalani perkuliahan metodologi penelitian ini, kalian benar-benar sudah memiliki proposal yang layak untuk dilanjutkan pada seminar proposal. Memang kemarin saya menyatakan begini, penting kalian paham dulu gitu ya. Yang penting kalian paham dulu. Tapi sebenarnya lebih jauhnya sih harapan terbesarnya itu adalah bahwa supaya nggak double kerjaan, supaya nggak 2 kali 3 kali kerjaan, kenapa tidak mulai sekarang itu kalian benar-benar memang sudah fokus, benar-benar sudah concern untuk menyiapkan tema penelitian yang nanti kalian bikinkan dalam bentuk proposal penelitian yang sudah siap untuk diujikan di seminar proposal gitu. Karena memang
lulus tepat waktu itu bukan hanya menjadi cita-cita atau harapan dari kalian selaku mahasiswa saja, tapi juga dari prodi, dari institusi, seperti itu. Jadi, semisal kalian sudah rasanya bisa, tidak ada lagi kendala, tidak ada lagi tanggungan, sehingga kalian memang bisa memprospek untuk tamat di semester 8, ya beres di semester 8 itu kalian sudah mengerjakan skripsi, tolonglah dari sekarang itu mulai kalian persiapkan tema penelitian kalian yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang tidak hanya sekedar untuk memenuhi tugas metodologi penelitian saja gitu. Oke, tolong ya. Jadi mungkin saya tetap ikhlas saja sih jika beberapa dari kalian ini masih hanya sampai sebatas tugas meten Bu. Ya, oke gitu kan. Yang karena yang akan saya nilai sampai di berakhirnya tugas meten itu adalah eh, bagaimana apa namanya hasil tangkapan kalian dari proses pembelajaran metodologi penelitian ini. Bagaimana kalian menghasilkan suatu proposal penelitian yang benar-benar eh, sudah sesuai dengan pakem yang semestinya gitu. Dan jika eh, selain sudah sesuai dengan pakem dan itu memang sudah sesuatu yang fix untuk dibawa ke seminar proposal, ya kenapa tidak, akan sangat lebih baik lagi. Jadi nggak double-double kerjaan gitu ya. Jadi kemarin kita sudah mengetahui bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah masalah penelitian. Banyak sekali caranya, mulai dari melakukan pengamatan, memfungsikan indera-indera yang kalian punya, indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, dan lain sebagainya. Mengamati sekeliling kalian, mengamati fenomena-fenomena yang ada saat ini, yang terjadi saat ini. Jadi jangan lagi kalian kembali ke masa lalu ya, pakai apa namanya, pakai mesin waktu, pengen menyelesaikan masalah di masa lalu yang belum terselesaikan Bu, saya Bu. Jangan juga begitu. Kenapa? Yang lalu biarlah berlalu. Itu sudah selesai. Kecuali beberapa hal, misalkan di bidang teknik listrik yang memang bahasanya tetap itu, tapi hanya sekedar merubah metode, merubah cara penyelesaian gitu. Beda hal dengan yang mengambil lebih ke sistem elektronika dan yang anak-anak TI. Itu tidak ada cerita dia untuk berbicara masa lalu lagi, tapi memang apa fenomena yang ada saat ini itu yang harus dipecahkan bersama oleh bukan hanya peneliti profesional tapi juga para calon peneliti seperti itu. Nah, kemudian juga ada satu hal juga yang menjadi pemikiran bagi saya ya. Dari pengalaman saya akhir-akhir ini didatangi oleh bimbingan-bimbingan baru ya. Jadi saya mendapat bimbingan-bimbingan baru yang notabene sebenarnya mereka itu baru selesai metennya tahun lalu gitu ya. Tapi ketika datang sekarang membawa proposal skripsi yang sudah diujikan di seminar proposal, sungguh membuat saya jadi speechless ya. Jadi bingung, ini kok bisa jadinya seperti ini ya gitu. Jadi penting sekali bagi kalian ketika kalian menyusun proposal skripsi itu adalah memahami konsep dari masalah yang kalian punya tersebut gitu loh. Jangan hanya sekedar punya masalah jadi dijadiin sebuah judul, tapi kemudian ketika ditanya masalahmu ini apa yang mendasari kamu untuk membahas masalah ini untuk menjadi bahan penelitianmu gitu, itu bingung, gak bisa jawab. Ya, bahkan ditanya sebenarnya yang mau kamu lakukan ini apa, itu bingung, nggak bisa jawab. Saya jadi ikutan bingung. Saya jadi ikutan bingung, kenapa lo sudah ujian proposal lo gitu.
kok bisa jadi seperti ini lagi gitu. Dulu waktu Medpen ngapain aja dan kemana aja gitu. Kok ada hal-hal yang sudah disampaikan di Medpen itu tidak terpenuhi dalam proposal yang sekarang dia bawa, proposal yang sudah ada surat tugas bimbingannya gitu loh. Jadi mohon jangan sampai terjadi seperti itu. Eh, Mungkin Medpen ini mata kuliah yang simple untuk dijalani, nggak perlu mikir ya, nggak perlu mikir berat-berat. Memang nggak perlu mikir berat-berat secara hitungan, tapi secara teknis penyajian penelitian, bagaimana kita menyampaikan segala sesuatu permasalahan itu harus dibahas secara ilmiah, seilmiah mungkin itu penting sekali gitu. Jangan sampai kita membahas sesuatu yang ilmiah tapi kita nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Jadi kelihatan kayak apa ya? Ini kamu dapat idenya dari mana? Nanti itu bisa jadi pertanyaan lebih lanjut dari pembimbingmu gitu loh. Ini kamu jujur aja ini yang jadi pertanyaan, ini kamu dapat dari mana sih ide seperti ini gitu loh. Siapa yang ngasih kamu ide begini gitu kan? Kalau nggak tahu apa-apa. Jadi gitu, tolong persiapkan diri benar-benar baik-baik bahwa ketika kalian menyatakan kalian sudah memiliki permasalahan penelitian yang akan dibahas, tolong pahami dulu konsepnya seperti apa. Pahami dulu apa sih yang mendasari kalian mengangkat masalah itu menjadi tema penelitian kalian. Apa sih sesungguhnya yang ingin diselesaikan gitu loh. Nah, apa hal-hal yang kaitannya dengan itu perlu kalian tuangkan di dalam bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan, ya. Jadi di pendahuluan itu ada beberapa poin nanti yang perlu kalian sampaikan. Ada yang pertama itu adalah latar belakang penelitian. Kemudian tujuan penelitian, perumusan masalahnya, batasan masalah, dan manfaat penelitian tersebut. Dan ada satu lagi di sini mungkin belum saya tambahkan karena ini kebetulan sudah PDF saya yang lama, datanya sudah hilang, saya belum membuat ulang PPT-nya, belum memperbarui PPT-nya, jadi di sini ada yang kurang. Di sini perlu ada poin yang keenam adalah tentang luaran penelitian. Ya, jadi kita bahas aja dulu satu persatu, nanti ada tambahannya di luaran penelitian saya sampaikan di akhir. Jadi di pendahuluan pertama kalian harus menjelaskan dulu tentang latar belakang masalah yang kalian mau bahas itu, yang kalian mau sampaikan tersebut. Jadi pada latar belakang masalah itu kalian perlu menyediakan apa sih sebenarnya gejala yang timbul berdasarkan hasil pengamatan kalian sehingga membuat kalian perlu menguraikannya menjadi sebuah topik bahasan, ya, sehingga dia itu menjadi informasi awal untuk diteliti berdasarkan fakta-fakta atau data-data hasil pra penelitian. Jadi sebelum kalian melakukan sebuah penelitian, sebelum kalian merealisasikan sebuah proposal, kalian perlu melakukan sebuah pra penelitian atau penelitian awal. Misalkan kalian temukan sebuah masalah, apa ya, masalah yang enak ya. Coba deh salah satu dari kalian coba tolong pancing saya tentang apa sebuah ide masalah yang bisa kita uraikan lebih jauh menjadi sebuah pendahuluan. Itu loh ada serut perautan ya, pakai aja itu dulu nak. Ayo silakan tolong di unmute siapa yang bisa menyampaikan salah satu contoh permasalahan yang nanti kita akan uraikan. Baby tolong ditutup pintu nak. Kita uraikan menjadi pendahuluan. Dalam hal ini yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi kalian udah ketemu nih sebuah masalah. Masalah itu perlu kalian sebelum masalah itu kalian rumuskan dalam sebuah proposal penelitian, perlu kalian lakukan dulu kajian awal atau pra penelitian atau
atau apalah namanya ya, studi studi awal terkait dari masalah yang ingin kalian bahas tersebut. Jadi kalian punya data-data awal terlebih dahulu, ya. Kemudian itu dijadikan bahan yang perlu kalian paparkan, perlu kalian jabarkan di latar belakang masalah itu terus nantinya gitu. Ayo tolong, siapa yang punya salah satu dari kalian secepatnya? Saya lagi malas mikir idenya ini. Tolong, yang kemarin kan sudah pada nyetor-nyetorin. Boleh salah satu dari kalian coba. Halo, saya ngomong sendiri kah ini? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Ya, tolong sebutkan masalahnya deh salah satu. Mungkin bagaimana pemanfaatan secara maksimal energi baru terbarukan. Oke. Baik. Jadi pemanfaatan maksimal energi baru terbarukan. Mungkin energi baru terbarukan itu kan adalah suatu skop yang masih amat sangat luas sekali gitu ya. Energi terbarukan bagian mana yang mau kita tuju? Anissa. Mungkin bisa menggunakan sinar matahari. Sinar matahari. Oke, pemanfaatan sinar matahari. Oke, baru mendapatkan pemanfaatan sinar matahari. Pemanfaatan sinar matahari yang bagaimana yang layak menjadi sebuah masalah, Anissa? Coba. Apa yang menjadi masalah di pemanfaatan sinar matahari itu yang perlu kita bahas. Kalau pemanfaatan sinar matahari aja belum menjadi sebuah masalah ya, karena belum tahu apa sih yang mau kita oprek-oprek di situ, yang mau kita teliti di situ gitu. Coba lebih detail lagi masalahnya apa. Mungkin masalah bagaimana konsep pengidealan atau gimana Anissa, suaranya digedein dikit. bagaimana konsep yang ideal dalam sistem panel surya berdasarkan studi-studi yang telah ada. Bagaimana konsep? Coba diulang, Anissa. Sistem panel surya yang ideal. Sistem panel surya yang ideal. Oke. Jadi gini, kalau kita melihat tentang bagaimana masalah itu harus dirumuskan dulu menjadi sebuah judul gitu ya, sebuah tema. Ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi, antara lain dari masalah yang kita punya itu, kita harus merencanakan cara penyelesaiannya seperti apa, ya. Cara penyelesaian masalah itu seperti apa. Kemudian setelah masalah itu kita temukan, berikan rencana penyelesaian, kita juga harus menentukan objek penelitian itu kita itu apa dan di mana gitu. Jadi kalau kayak ini tadi, permasalahan yang mau diangkat adalah tentang pemanfaatan energi tenaga surya. Nah, pemanfaatannya seperti apa?
Tadi mau membahas apanya, Anissa? Konsep sistem panel surya yang ideal. Nah, konsep sistem panel surya yang ideal. Sekarang berbicara tentang sistem panel surya yang ideal. Permasalahannya adalah mencari sistem panel surya yang ideal. Ideal itu juga masih skopnya luas sekali. Ideal dari sisi apanya gitu kan? Ideal dari apakah dari ideal itu dari tangkapan cahaya yang sebanyak-banyaknya kah? Atau ideal dari eh, energi yang dihasilkannya kah? Kalau energi yang dihasilkan ditentukan idealnya itu ya tergantung besaran yang kita mau seperti apa. Kita pengennya sistem panel surya yang menghasilkan energi yang sebesar apa. Idealnya itu juga ada apa namanya batasan-batasan berikutnya yang perlu kita tentukan, yang perlu kita eh, apa namanya itu eh, yang perlu kita tetapkan seperti itu. Nah, kemudian ingin membahas tentang keidealan eh, panel surya. Nah, itu adalah masalah. Terus mencapai sesuatu yang ideal itu dengan cara apa? Ideal dari segi eh, maksimalnya daya yang dihasilkan, misalkan. Berarti kalau ideal dari yang dihasilkan berarti kita bermain di sisi mananya? Apakah dari sisi tidak cukup hanya dengan panel suryanya, tapi lebih lengkap dalam menjadi satu sistem, ada baterainya, penyimpan energinya tersebut, kemudian ada saluran lebih lanjutnya ke outputnya, ke bebannya seperti apa kan gitu. Nah, itu yang perlu ditetapkan secara uh, menyeluruh dan detail gitu. Ya, um, objeknya di mana? Di panel surya yang seperti apa? Panel surya juga kan banyak apa macam dan kriterianya. Panel surya yang seperti apa yang akan kita realisasikan? Maka itu adalah objeknya gitu. Jadi perlu kita detailkan. Itu tadi yang saya sebutkan di awal tentang mahasiswa itu kalau sudah punya sebuah menyebutkan bahwa dia sudah punya sebuah ide penelitian, terserah dari mana pendapatnya, boleh dari pengamatannya sendiri, ataukah misalkan dia dapat dari menerima masukan-masukan, misalkan dari penelitian terdahulu kah, atau habis diskusi dengan dosen atau dengan teman atau dengan kakak tingkat dan segala macam, itu terserah gitu kan. Akan tetapi baliknya ketika menganggap sudah memiliki sebuah ide, maka yang terpenting harus kalian miliki dulu itu adalah paham konsep gitu loh. Ya, paham konsep dari ide penelitian yang kalian bawa, tema penelitian yang mau kalian bahas tersebut gitu. Jadi masalah tadi harus ditambahkan dengan ada rencana solusinya atau metodenya dan ada objeknya gitu. Itu kemudian dijabarkan di latar belakang masalah ya. Masalah tadi harus dikuatkan dengan data-data awal yang didapatkan dari hasil pra penelitian atau pra pengamatan gitu. Jadi kan kita harus melakukan pengamatan awal. Misalkan tentang efisiensi panel surya. Mungkin kamu misalkan mengamati sebuah panel surya 100 WP eh, pakai MPPT, mungkin dengan metode manual, belum dengan menggunakan metode apapun, belum menerapkan fazi ke, PNO ke atau apapun yang lainnya. Pokoknya nanti panel surya dimasukkan ke MPPT, kemudian nanti keluarannya bebannya untuk dihitung. Nah, itu perlu kamu tahu dulu secara manual itu bagaimana
energi yang didapatkan itu dijadikan sebagai informasi awal, dijadikan sebagai data awal yang perlu kamu sajikan di dalam latar belakang masalah gitu loh. Kemudian data itu bisa jadi juga bukan kamu dapatkan dari hasil uji cobamu sendiri, tapi bisa jadi merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah ada gitu loh. Ada orang lain yang membuat penelitian tentang efisiensi panel surya, efisiensi daya panel surya dengan cara yang manual aja, atau ada cara apapun. Pakai itu di latar belakang masalahmu sebagai data awal. Itu dibolehkan. Asalkan rujukan itu kamu sebutkan, kalian sebutkan di latar belakang masalah gitu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya di latar belakang masalah itu akhirnya menunjukkan gejala-gejala atau fenomena baru yang akan kamu bahas. Jadi kalau dari data-data yang sudah kalian punya itu ternyata nanti bisa kalian temukan kekurangan-kekurangan yang pada akhirnya itu menjadi pijakan atau acuan kalian untuk mulai nanti membuat penelitian yang baru dengan apa namanya dengan improvisasi berdasarkan apa yang akan kalian terapkan berikutnya gitu loh. Jadi misalkan kalau tadi dia masih pakai metode cara manual untuk masalah perhitungan efisiensinya belum ditekankan. Nah, kamu pakai efisiensi atau optimasi dengan menggunakan sebuah metode. Maka itu kamu sampaikan di latar belakang itu sebagai apa namanya menegaskan bahwa ini loh yang saya mau lakukan, ini yang saya akan teliti ke depannya berdasarkan kekurangan yang ada di penelitian-penelitian sebelumnya atau berdasarkan kekurangan yang saya temukan dari pengamatan-pengamatan atau uji coba sebelumnya. Ini yang perlu saya perbaiki, ini yang ingin saya selesaikan masalahnya gitu. Kayak gitu maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah latar belakang masalah itu juga harus memuat tentang kenapa sih ada kejadian atau gejala yang dianggap masalah dan kenapa itu penting untuk diteliti. Kemudian kalau masalah itu dibiarkan, dampaknya apa gitu loh. Ya, jadi kayak tadi itu kamu misalkan ingin membahas tentang efisiensi daya pada panel surya. Kenapa kok penting diteliti? Ya karena kalau yang hanya penggunaan panel surya secara biasa itu belum misalkan dia panel surya 100 WP, akan tetapi karena hanya penggunaan dengan cara manual itu kita hanya bisa mendapatkan daya harian itu dari 100 WP itu hanya sekitar 40 WP ternyata tuh misalkan. Lah dari 100 WP kemampuan si panel surya kita hanya bisa menyerap sampai 40 WP saja, kan rugi gitu kan. Kenapa? Padahal dia punya kemampuan untuk menyerap sampai 100 WP. 60 WP lagi itu gimana gitu kan. Makanya kamu perlu melakukan efisiensi supaya tidak banyak terjadi losing daya ketika proses penyerapan energi matahari itu sendiri kemudian ditransferkan ke dalam baterai untuk kemudian disalurkan ke beban. Kan di situ juga ada rugi-rugi daya kan. Nah, di situ yang ingin kamu perbaiki misalkan gitu. Jadi dampaknya kalau penelitian pengoptimalan atau pengefisiensian daya ini dilakukan, itu akan meningkatkan nilai daya yang konsumsi daya yang bisa didapatkan. Misal ya, ini misal loh. Seperti itu. Jadi perlu kamu tekankan itu di latar belakang masalah. Ya, jadi kenapa itu penting penelitian itu penting dilakukan? Kenapa penelitian itu memang harus dijalankan seperti itu? Itu perlu disampaikan di latar belakang masalah. Selanjutnya, menguraikan bagaimana seharusnya masalah tersebut
harus dipecahkan. Nah, ini kaitannya dengan metodenya tadi itu. Metode apa yang mau kamu pakai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Kalau misalkan masalah itu masih manual, kamu terapkan sebuah cara efisiensi dari sekian banyak cara efisiensi daya yang ada, berarti itu sudah eh, memenuhi kriteria untuk permasalahan itu dilanjutkan pada dalam sebuah penelitian, kan seperti itu. Jadi apa caranya? Itu yang juga harus dilakukan. Banyak sekali cara, tinggal nanti kalian sesuaikan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah ada apa. Nah, jangan sampai penelitian yang kalian lakukan itu hanya menjadi pengulangan dari penelitian yang sudah pernah ada. Karena kalau itu terjadi, itu jatuh-jatuhnya nanti malah jadi plagiasi. Makanya di latar belakang itu perlu jelas apa penelitian-penelitian terdahulu yang harus kita jadikan rujukan agar kita bisa melangkah meneliti masalah yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Maka cara itu penting untuk kamu sampaikan di latar belakang. Penting untuk kamu jabarkan di latar belakang. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dilakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan rencana pemecahan masalah yang kamu punya itu hasilnya manfaatnya itu nanti apa gitu kan? Itu yang perlu kamu sampaikan juga. Jadi akan mendapatkan efisiensi yang lebih baik, yang lebih bagus, meningkatkan persentase efisiensi seperti itu. Jadi itu adalah menjabarkan konsep penelitianmu itu di latar belakang. Itu yang terpenting. Ada pertanyaan dulu tentang latar belakang masalah, silakan kita sambil dengan diskusi supaya clear. Saya mohon jika ada hal-hal yang membingungkan itu tolong ditanyakan, jangan sampai terjadi lagi habis mata kuliah metodologi penelitian nggak ngerti apa-apa, nanti datang membawa proposal langsung proposal acak-adul lagi, jangan. Seolah-olah ketika medpen itu ya numpang lewat doang gitu loh. Padahal ini adalah sesuatu yang penting untuk menata konsep kalian tentang penelitian yang perlu kalian lakukan. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu tentang latar belakang masalah ini? Saya stop share-nya dulu, pengen lihat wajah-wajah kalian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini masih latar belakangnya. Saya harap kalau misalkan nggak ada pertanyaan itu juga karena mengerti, bukan karena bingung. Karena seharusnya kalau bingung itu bukannya diam, tapi malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dibahas lebih lanjut. Ayo silakan. Panas po. Anissa, adakah yang mau ditanyakan Anissa? Karena Anissa tadi memberikan contoh tema, ataukah bisa dipahami apa yang dimaksud? Sudah, Bu. Oke. Kalian yang lain juga tolong. Ini sudah pekan kelima ya. Tolong bagi kalian yang memang rasanya mungkin untuk beres di 8 semester, nggak punya tanggungan perbaikan nilai dan segala macam, tolong nggak usah berlama-lama, fokuslah beres di 8 semester. Lebih baik manfaatkan waktunya untuk perjalanan berikutnya daripada nunda-nunda, nantilah masih pengen jadi mahasiswa,
9 semester deh, ntar kelanjutan ya apa keterusan jadi 10 semester deh gitu. Jangan. Lebih baik kalau mau kuliah, masih mau pengen merasakan jadi mahasiswa S2 aja. Ya, jangan lama-lama jadi mahasiswa S1-nya gitu. Ayo, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ya? Baik. Nah, kita lanjut. Jadi setelah kita bereskan tentang latar belakang penelitian, ingat latar belakang penelitian itu perlu kita masukkan apa hal-hal yang menjadi rujukan kita di latar belakang penelitian itu. Nanti setelah selesai menerangkan bab 1, 2, 3 ini, saya akan memberikan contoh bentuk proposal ya, penulisan proposal. Tapi sekarang kalian dengarkan dulu sambil dibayang-bayangin gitu aja. Jadi apapun sumber data yang kalian punya, apakah data hasil uji coba kalian atau data hasil dari penelitian terdahulu, maka tuliskan referensinya di latar belakang. Apakah data itu berasal dari buku, itu kalian wajib tuliskan sumbernya di latar belakang masalah. Oke, sekarang kalau latar belakang masalah sudah kalian bereskan, kalian harus menuju ke poin kedua, yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah pernyataan mengenai apa yang ingin kita capai atau ingin kita hasilkan atau menjadi sebuah target yang akan kita peroleh dari kegiatan ilmiah yang nanti akan kita lakukan gitu. Nah, tujuan ini harus dinyatakan secara spesifik dengan berupa sebuah pernyataan yang jelas dan tegas. Tidak mengandung kesimpang siuran, tidak mengandung sifat-sifat ambigu gitu. Kemudian menjelaskan hasil-hasil yang diharapkan. Kemudian tergantung juga pada jenis penelitian dan masalah yang akan diteliti tentang perumusan tujuan penelitian ini. Jadi tujuan penelitian itu harus konsisten dengan masalah yang telah dirumuskan. Nah, kalian misalkan punya tema penelitian adalah mengoptimalkan daya yang dihasilkan oleh panel surya, misalkan gitu kan, maka tujuan penelitian kalian itu masalahnya kan bagaimana mengoptimalkan daya yang dihasilkan oleh panel surya. Maka tujuannya adalah berarti tinggal kita tambahkan kata kerja atau dijadikan sebagai kalimat aktif gitu ya. Mengoptimalkan tujuan dari penelitian ini adalah mengoptimalkan atau mengefisiensi daya keluaran dari panel surya 100 WP dengan metode ini. Nah, seperti itu. Itu sudah menjadi sebuah tujuan penelitian. Singkat saja, hanya terdiri dari satu kalimat aktif yang menggambarkan harapan yang ingin kita capai dari permasalahan yang sudah kita punya tadi. Jadi dalam bentuk judul ditambahkan dengan sebuah kata kerja, itu sudah menghasilkan sebuah tujuan penelitian. Jadi misalnya itu umumnya itu tujuan penelitian itu dimulai dengan kalimat kayak di sini disebutkan merencanakan, merancang, kemudian membandingkan, menganalisis, kemudian menentukan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dengan sebuah judul ditambahkan dengan kalimat aktif di depannya, maka jadilah dia sebuah tujuan penelitian. Kemudian lanjut kita ya ke rumusan masalah. Jadi kalau kita sudah membuat sebuah
tujuan penelitian, sudah menentukan tujuan penelitiannya. Selanjutnya di poin ketiga kita perlu menyampaikan atau memaparkan tentang rumusan masalah yang artinya adalah hal-hal apa aja sih yang mau dibahas gitu loh. Hal-hal apa aja sih yang sebenarnya ingin kita cari gitu kan, yang ingin kita selesaikan gitu loh. Jadi rumusan masalah ini sifatnya itu menghubungkan dua variabel atau lebih, dapat diukur secara empiris atau secara nyata dan objektif. Kemudian dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Boleh disampaikan dalam bentuk pertanyaan, dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan tersebut dan tidak mencerminkan ambisi pribadi atau kelompok. Contohnya itu gimana? Misalkan kalau dari judul yang sudah dipunya tadi itu, jadi apa sih rumusan masalah yang diinginkan gitu kan? Apa yang mau dipecahkan sesungguhnya? Yaitu misalkan bagaimana mendapatkan efisiensi daya maksimal dari panel surya 100 WP dengan menggunakan metode A. Misalkan seperti itu. Maka jadilah dia itu sebagai sebuah rumusan masalah. Dengan pertanyaan bagaimana? Boleh menggunakan pertanyaan, tapi boleh juga tidak, gitu kan? Seperti itu. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kadang ada yang bikin rumusan masalah itu sampai 4, 5 segala macam. Nggak penting, nggak perlu. Ya cukup 1, 2 atau maksimum 3. Maksimum 3. Tentang apa aja yang mungkin pertama, kalau kayak tadi mau dipecah-pecah ya, kalau mau dipecah-pecah tentang efisiensi daya maksimal panel surya 100 WP dengan metode A. Pertama, bagaimana mendapatkan daya yang efisien dari panel surya 100 WP. Kemudian bagaimana meningkatkan efisiensi daya pada panel surya 100 WP tersebut dengan menerapkan metode A. Misalkan itu udah jadi 2 gitu kan. Yang pertama tanpa kita sebutkan metodenya, yang kedua kalau kita implementasikan metodenya seperti apa. Itu nanti sudah menjadi sebuah perbandingan gimana bagaimana hasil yang didapatkan dari membandingkan kedua cara mendapatkan efisiensi tadi, yang tanpa metode atau yang dengan metode itu. Nah, rumusan masalah ini nanti itu akan dijawab pada bagian kesimpulan. Jadi, berapa banyak pertanyaan yang kamu ajukan di rumusan masalah, maka sebanyak itu pula lah yang perlu kamu jawab nanti di kesimpulan. Artinya, kalau ditanyakan gimana sih cara mendapatkan efisiensi daya maksimal pada panel surya 100 WP dengan metode A, maka jawabanmu nanti adalah bahwa pada panel surya 100 WP dapat dicapai efisiensi daya maksimal dengan menggunakan metode A ini dengan cara yang begini dengan hasil yang hasil efisiensi sekian persen. Nah, misal seperti itu. Maka itu sudah menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan yang kita sampaikan di rumusan masalah gitu. Gitu tentang rumusan masalah. Boleh langsung diinterrupt jika ada pertanyaan. Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Ya. Jadi, pertama-tama terhadap rumusan masalah ini kita harus mengemukakan faktor atau variabel yang teridentifikasi sebagai masalah yang menyebabkan terjadinya suatu masalah utama berdasarkan referensi. Kemudian masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat operasional, terukur, observable, padat, jelas, dan tegas. Kemudian kita juga bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya melalui kegiatan ilmiah yang dilakukan. Jadi intinya adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, cara membuat perumusan masalah itu. Boleh
paling gampang itu memang kalau di sini tuh gimana, bagaimana. Tapi jangan mempertanyakan apa. Karena level S1 tidak untuk bertanya apa. Level S1 itu menyelesaikan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Dan bagaimana cara penyelesaian hal ini? Nah, itu yang harus dijawab oleh level S1. Jangan pernah menanya apa komponen yang digunakan. Saya pernah nemuin gitu loh. Aduh, ini gimana? Dulu waktu kuliah Medpen dia kemana ya? Kok sampai bikin rumusan masalah masih kayak gini gitu. Apa komponen yang dapat digunakan untuk menyelesaikan ini? Gak, sama sekali tidak masuk akal pertanyaan seperti itu diajukan oleh level S1. Oke, selanjutnya kalau kita sudah merumuskan permasalahannya, perlu kita lakukan suatu pembatasan terhadap permasalahan yang kita bahas tersebut. Kita sebut sebagai batasan masalah pada poin keempat. Jadi, jika semua hal-hal yang menyebabkan terjadinya masalah itu sudah dapat kita identifikasi, sudah bisa kita deteksi dengan jelas, kita perlu memilih beberapa faktor yang terjangkau oleh kemampuan keilmuan kita dan menarik untuk diteliti. Jadi misalkan kayak tadi tentang masalah efisiensi, banyak sekali masalah efisiensi. Tapi efisiensi dengan cara seperti apa yang kita ingin lakukan? Itu tolong dipikirkan sesuai kemampuan. Jangan kita bertindak agar terlihat bagus, wow dan hebat gitu. Skopnya terlalu luas. Pokoknya mainkan saja dulu. Jangan. Ingat, penelitianmu ini berbatas waktu. Dan bukan hanya berbatas waktu ya. Penelitian itu berbatas ilmu, berbatas waktu, berbatas tenaga, dan lain sebagainya. Berbatas materi juga. Jadi penting sekali kamu harus menentukan batasan-batasan yang jelas terhadap penelitian yang mau kamu lakukan. Ya. Kemudian kalau kamu menetapkan batasan-batasan terhadap bahasan penelitianmu itu, kamu perlu menyampaikan alasannya gitu loh. Jadi misalkan tidak membahas tentang apa misalkan ya, tidak misalkan efisiensi daya ya tadi masalahnya. Efisiensi daya, tidak misalkan efisiensi daya. Sebentar coba tak pikirkan. Masalah efisiensi daya dengan menggunakan sebuah metode. Nah, metode itu misalkan metode itu adalah misalkan kamu menggunakan sebuah metode baru. Metode baru itu adalah metode turunan dari sebuah metode yang pernah ada. Misalkan metode-metode yang ada turunannya itu misalkan modified PSO misalkan kalian mau menggunakan sebuah metode partikel swarm algorithm. Nah, partikel swarm algorithm itu kan adalah sebuah metode awal. Kemudian sekarang ada sudah dipakai yang modified particle swarm algorithm atau optimization modified PSO. Nah, kamu berada pada modified PSO-nya. Maka kamu perlu membatasi bahwa kamu tidak membahas tentang PSO yang awal. Nah, terlalunya harusnya pada modified SPSO aja karena spesifikasinya pun juga sudah berbeda walaupun komponen-komponen yang dipakai yang digunakan dalam algoritma optimasi itu tetap sama, tapi ada hal yang berbeda yang telah merubah PSO awal itu menjadi PSO yang termodifikasi gitu. Maka kamu fokusnya pada apa yang kamu pakai aja, jangan melebar ke mana-mana. Walaupun pelebaran itu adalah sesuatu yang telah lebih dahulu ada. Tuh. Seperti itu maksudnya. Mudah-mudahan bisa menangkap ya maksud yang saya sampaikan ini. Banyak sekali batasan nanti yang perlu kalian sesuaikan dengan
eh, apa tema penelitian yang kalian mau bawa, mau usung. Misalkan lagi, em, apa ya, kalau pakai IoT, misalkan pakai IoT, em, bisa dibikin batasan IoT-nya itu misalkan kalau untuk basis datanya tidak dibatasi hanya basis data khusus untuk ini saja, tidak melebar ke basis data yang gimana gimana gimana, misalkan gitu kan. Itu bagian di batasan masalah. Terus selanjutnya perlu kita sampaikan juga di bab pendahuluan itu adalah manfaat penelitian. Apa sih kegunaan dari penelitian ini? Secara keilmuan apa sih artinya sumbangsih yang bisa diberikan, sumbangsih pemikiran yang bisa disampaikan eh, dengan dilakukannya penelitian ini gitu ya. Kemudian secara praktis itu artinya kalau sistem yang kamu punya itu kalau nanti diimplementasikan itu tuh efeknya itu apa, manfaatnya itu apa gitu. Jadi itu perlu kalian jabarkan juga bahwa misalkan kayak tadi manfaat penelitian jangan melakukan apa penelitian tentang efisiensi daya dari panel surya 100 WP ini, hasil akhirnya itu adalah akan mendapatkan penggunaan daya yang lebih dapat dimaksimalkan. Ya, peningkatan penggunaan daya. Misalkan itu menjadi manfaat penelitian secara praktis. Tapi kalau secara keilmuan apa? Bahwa dengan menerapkan sebuah metode ini itu menyelesaikan permasalahan ternyata walaupun walau hanya berapa persen pun gitu loh, tapi itu menyelesaikan masalah, itu memberikan bantuan gitu loh. Jadi itu sebuah pembuktian keilmuan gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa pengungkapan manfaat penelitian tidak boleh mengada-ada atau melebih-lebihkan manfaat yang sebenarnya akan dicapai supaya kesannya wow gitu kan. Oh, ini manfaatnya loh bisa menghasilkan efisiensi 100% ya nggak mungkin gitu kan. Jelas itu tidak profesor aja nggak akan menghasilkan efisiensi 100% atau keidealan mendapatkan keidealan 100% itu tidak mungkin gitu kan. Jadi jangan melebih-lebihkan. Tuh. Ini tentang sistematika penelitian nggak perlu ya karena ini biasanya ya, umum aja. Tapi yang penting lagi ada itu adalah tentang luaran penelitian. Nah, luaran penelitian ini dari penelitian, maksudnya gimana? Dari penelitian yang kamu lakukan, itu nanti hasilnya itu seperti apa? Apakah itu akan menghasilkan prototipe, ataukah menghasilkan alat yang bisa untuk langsung dipakai dan segala macam, ataukah kamu menghasilkan sebuah program aplikasi kalau kamu anak TI gitu ya, dan segala macam. Kemudian bukan hanya itu adalah salah satu dari bentuk luaran. Luaran berikutnya yang wajib selain laporan hasil penelitian adalah artikel penelitian yang dipublikasikan. Jadi mahasiswa sekarang untuk lulus dan menjadi sarjana itu wajib mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal-jurnal penelitian atau dalam conference ya, menjadi sebuah artikel penelitian. Itu adalah luaran yang wajib dipenuhi. Maka nanti ketika kalian dalam proses bimbingan pada saat terakhir, kalian juga akan dibimbing oleh pembimbing kalian tentang bagaimana membuat luaran berupa artikel hasil penelitian yang siap untuk dipublikasikan. Gitu. Nah, ini ya judul. Jadi dari tema penelitian tadi itu, judul kalian harus akan menghasilkan sebuah judul. Jadi tema penelitian itu tergambar menjadi sebuah judul. Judul itu adalah sebuah kalimat yang menggambarkan permasalahan dari penelitian, kemudian metode, cara penyelesaian masalahnya, dan objeknya. Seperti itu. Judul ini bukanlah harga
mati di awal, harus fix di awal. Enggak, judul itu bisa saja mengalami modifikasi atau perubahan sepanjang proses penelitian itu. Asalkan tidak merubah konteks penelitian yang kalian lakukan. Ya, sedikit terjadi perubahan itu wajar dan mungkin saja nanti pembimbingmu mengarahkan, oh sebaiknya kamu metode ini kamu geser ke arah ini, atau masalah penelitianmu ini dipersempit atau diperluas atau bagaimana. Nah, itu akan membuat judulmu itu juga akan bisa mengalami sedikit perubahan sepanjang masa penelitianmu. Dan itu bukan masalah. Asalkan tidak merubah secara secara total berubah, itu enggak boleh. Kalau berubah secara total enggak boleh, ya. Gitu. Judul itu maksimum kalau dulu sih 16 kata ya, tapi kalau dalam kadang-kadang dalam artikel penelitian itu ada yang mensyaratkan hanya maksimum 12 kata. Jadi dalam judul bayangkanlah hanya dibatasi beberapa belas kata, itu sudah harus menggambarkan isi penelitianmu secara keseluruhan. Cobalah, makanya mulai dari sekarang coba rancanglah, temukan sebuah masalah, carikan rencana penyelesaiannya atau metodenya, terus kemudian ditaruhnya di mana, objeknya apa, dan cobalah diutak-atik menjadi sebuah judul penelitian. Ini contoh-contoh studi pemanfaatkan energi terbarukan, angin surya, pasang surya air laut, biomasa untuk pembangkit listrik di Kepulauan Rote. Nah, masalahnya adalah tentang pemanfaatan energi terbarukan. Dalam hal ini dia mengcombine 4 hal, ya, mulai dari tenaga angin, tenaga surya, tenaga air laut, dan tenaga biomasa dijadiin satu kompleks untuk menjadi sebuah tema penelitian. Nggak hanya satu-satu gitu. Maka kalau kamu yang pengen membuat tentang pemanfaatan energi terbarukan, tolong tidak bisa lagi kalian menggunakan hal yang sama seperti ini. Ya, ini aja dia sudah menggunakan 4 hal. Nah, kamu pemanfaatan energi terbarukan yang gimana? Perlu dipikirkan lebih jauh lagi. Kemudian, contoh yang kedua, optimasi pemanfaatan energi listrik tenaga matahari di jurusan Teknik Elektro, UB. Masalahnya apa? Masalahnya adalah tentang mengoptimasi energi listrik. Dengan cara apa? Dia lupa menyebutkan caranya di sini sepertinya. Cara optimasinya itu seperti apa? Yang jelas tentu dia akan menggunakan sebuah metode optimasi gitu. Kemudian yang ketiga, implementasi kompensator PI-lead pada kestabilan tegangan keluaran buck converter. Nah, masalahnya adalah kestabilan tegangan keluaran. Objeknya apa? Objeknya adalah buck converter. Kemudian metode penyelesaiannya apa? Dengan menerapkan kompensator PI-lead. Nah, maka judul ini telah mengandung 3 hal yang perlu ada, yaitu masalah, metode, dan objek. Berikutnya, implementasi metode forward chaining dalam rancangan sistem pakar diagnosa gangguan kehamilan berbasis web. Nah, permasalahannya adalah tentang gangguan kehamilan, ya. Nah, yang perlu diselesaikan adalah diagnosa gangguan kehamilan. Dengan cara apa? Dengan menggunakan sistem pakar pakai metode forward chaining gitu. Objeknya apa? Objeknya adalah orang hamil di RSIA gitu. Kemudian berikutnya, perancangan dan realisasi prototipe sistem kontrol otomatis untuk kandang anak ayam menggunakan metodologi Fuzzy, pemberi pakan, konveyor, berjalan, kendali suhu, dan kelembaban. Sebenarnya di judul ini coba kalian perhatikan, memang sudah mengandung ketiga unsur yang diperlukan dalam sebuah judul. Akan tetapi ini cukup terlalu panjang. Kenapa? Ada perancangan dan realisasi. Ngapain? Yang namanya kalau kita mau merealisasikan sesuatu, tentu pada awalnya kita pasti melakukan perancangan terlebih dahulu.
ya. Nah, ini juga habis itu realisasi prototype. Kalau realisasi dalam bentuk prototype ya udah langsung aja pakai prototype sistem kontrol otomatis. Berarti itu masih terrealisasi dalam skala uji coba, bukan dalam skala sebenarnya. Kenapa? Karena masih prototype. Kalau sudah dalam skala sebenarnya, maka prototipenya dihilangkan. Kalau sudah ada kata prototype, realisasinya dihilangkan. Jadi, prototype sistem kontrol otomatis untuk kandang anak ayam menggunakan logika fuzzy. Jadi, masalahnya itu adalah tentang bagaimana gimana ngerumat ayam ya, gimana memelihara anak ayam. Yang ingin dipecahkan permasalahannya adalah memberikan kontrol otomatis untuk pemeliharaan anak ayam ini. Pakai cara apa? Pakai cara metode fuzzy. Ya, jadi masalahnya adalah masalah anak ayam. Objeknya anak ayam. Nah, yang ingin diselesaikan permasalahannya adalah tentang otomatisasi pemberian pakan, konveyor berjalan, kendali suhu, dan kelembaban. Kayak gitu. Udah habis. Jadi judul mulai dari masalah sampai menjadi sebuah judul, seperti itu perjalanannya. Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang lebih lanjut berpindah ke bab 2. Nah, untuk hal ini silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan semua kamera diaktifkan dan mic-nya juga di-on-kan. Jam 2.14 ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Halo. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah sebuah judul itu harus termuat di dalamnya itu ada subjek, objek? Gimana Anissa? Apakah dalam sebuah judul itu harus termuat subjek, objek, dan keterangan gitu, Bu? Oh, subjek, objek, dan keterangan. Nah, bahasa subjek, objek, dan keterangan itu kita ganti tadi menjadi judul itu memuat masalah, memuat rencana solusi, dan memuat objeknya gitu. Gitu Anissa. Jadi kita tidak mengatakannya lagi seperti dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nggak kayak gitu ya. Tapi tidak menjadi sebuah dia bahasa baku, tapi tidak dengan rumusan SPOK seperti di bahasa Indonesia. Tapi yang penting terpaparkan dalam sebuah judul penelitian itu adalah masalahmu, kemudian bagaimana rencana solusi untuk masalah tersebut, kemudian objeknya gitu. Jadi objek di sini tidak sama dengan objek dalam rumus bahasa Indonesia yang SPOK tadi gitu enggak ya, tapi objek itu artinya permasalahan itu, penyelesaian masalahan itu di mana, untuk digunakan di mana. Nah, intinya di situ. Jadi tidak lagi kita berbicara masalah subjek, predikat, objek, tapi masalah yang hal yang perlu tersedia dalam sebuah judul itu adalah masalah, rencana solusi atau metode, dan objek. Ini boleh dibolak-balik. Misalkan kayak tadi rencana solusinya dulu, kemudian masalahnya baru objek. Atau masalahnya dulu, kemudian rencana solusinya baru objek, boleh. Atau bisa jadi juga masalah, kemudian objek, kemudian terakhir metode, ya, seperti itu. Boleh dibolak-balik asalkan makna yang terkandung dalam judul itu terpampang secara jelas. Gitu Anissa. Iya, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain silakan. Bu, izin. Ya, silakan. Terkadang kita kalau melihat suatu masalah, kita dapat melihat suatu masalah cuma bingung cara mencari solusinya, terus kita harus menggali apa aja gitu loh, Bu. Oke.
Jadi seperti itu. Jika andaikan kamu memiliki sebuah masalah tapi nggak tahu mau diapain masalah itu, intinya adalah bahwa kamu belum bisa membuat konsep yang jelas eh, tentang penyelesaian permasalahan itu harus gimana, gitu kan? Jadi namanya mahasiswa masih baru mau memulai penelitian, gitu kan? Yang terpenting itu adalah satu dari permasalahan itu. eh, Banyak-banyaklah selain yang jelas intinya banyak-banyaklah menggali informasi atau mencari informasi. Cara mencari bergerak secara mandiri dengan mencari sendiri, melihat literatur-literatur yang sudah ada, melihat dari hasil-hasil penelitian yang sudah pernah ada, tapi sepertinya mungkin tidak cukup seperti itu. Bisa jadi juga kalian menambah informasi diskusi. Kalian bisa ikut di dalam forum-forum diskusi terkait suatu hal atau permasalahan, misalkan masalah bidang IT ya, apa sih sekarang eh, tentang apa namanya kinerja kalau kalian lebih misalkan ke computer science misalkan gitu, maka ikutilah forum-forumnya. Atau kalian ingin membahas masalah yang kaitannya dengan robotika, ikuti forum-forum robotika misalkan gitu. Atau masalah apa sih, masalah energi terbarukan, ikutlah dalam forum yang membahas tentang energi terbarukan. Tentu harus diperhatikan juga isinya siapa, dalam forum itu orangnya siapa, apakah sesama mahasiswa dan ada dosennya. Tapi kalau yang ada di sana dan ada praktisinya, itu bagus. Tapi kalau di situ hanya orang awam yang sama-sama nggak taunya, ya jangan diikuti gitu. Cara lainnya, kalian bisa langsung datang bertanya pada eh, dosen-dosen kalian yang ada di kampus. Kira-kira kalau misalkan untuk penelitian yang kaitannya dengan robotika, saya pengen bikin robot sama siapa ya saya harus berkonsultasi. Kalian kan bisa tahu siapa dosen yang eh, mengajar mata kuliah yang ada hubungannya dengan masalah robotik atau masalah instrumentasi industri atau masalah apapun. Pengen masalah yang lebih menonjolkan urusan kendali, berarti kendali apa dulu? Kendali pakai microcontroller kah, kendali PLC kah, atau kendali apa gitu kan? Atau yang sifatnya kecerdasan buatan, mau harus berkonsultasi ke siapa gitu. Itu feel free aja. Kenapa? Artinya eh gak usah merasa apa ya, nggak enakan atau segala macam. Selagi kalian lihat dosennya bisa kalian tanyai, ada waktu ya. Yang namanya dosen juga nggak boleh nolak dong kalau ketika ada mahasiswa yang ingin berkonsultasi dalam bentuk apapun, walaupun itu bukan bimbingan ya, belum apa yang namanya diskusi dan konsultasi itu adalah sesuatu yang wajar dan perlu gitu. Jadi ketika timbul suatu keraguan atau ketidakmengertian tentang suatu hal, memang tidak seharusnya didiamkan saja, tapi uh, cara tercepatnya itu adalah berkonsultasi atau berdiskusi dengan orang-orang yang kompeten untuk hal tersebut gitu. Jadi kalau dengan cutting ya, dengan kakak tingkat mungkin kalian ini diskusi mungkin masih ada hal-hal yang sama-sama belum nyambungnya ya, cuttingnya juga nggak tahu gitu, cuttingnya juga nggak ngerti gitu kan ya. Carilah tempat bertanya lebih lanjut ya, siapa yang lebih kompeten, ke dosen, ditanyalah ke dosen. Atau kamu punya ikut seperti yang tadi saya sampaikan, forum-forum diskusi, tapi pastikan dulu forum diskusinya bukan forum diskusi abal-abal, jelas siapa yang ada di situ gitu. Ahmad Burhanuddin ya, jadi ini penting ya, perlu sekali. Kenapa? Agar kalian jangan sampai tadi kayak mahasiswa yang datang ke saya nggak ngerti konsepnya apa. Bu, saya mau bikin ini. Oke, apa caranya yang perlu kamu lakukan? Nggak tahu gitu. Bahkan untuk hal yang paling sederhana pun saya tanyain nggak tahu gitu kan, jadi bingung.
Apa itu BTS? Saya tanya gitu. Band Korea, Bu, katanya. Masa anak elektro jawabnya BTS band Korea gitu kan? Gitu. Silakan yang lain, ada yang ditanyain. Halo, ada pertanyaan lagi? Ya ada. Silakan. Apapun mau ditanyakan nanti ditanyakan di WA juga boleh. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tolong materi yang saya tadi share dibaca ya, diperhatikan baik-baik. Ada yang tidak dipahami, tolong tanyakan, please. Apapun mata kuliahnya ini saya sampaikan lagi, tolong. Ada hal yang tidak dimengerti, tolong tanya. Jangan didiamin aja. Oh iya, maaf saya sedikit loncat ke masalah Okto. Saya tadi sudah jawab pertanyaan dari Taufan tadi, tapi belum lengkap karena contoh perhitungan belum saya sampaikan di situ. Saya belum membuat hitung-hitungan. Nanti saya bikin dulu hitung-hitungan, baru saya sampaikan untuk melengkapi jawaban Okto. Tadi saya bilang habis mata kuliah Medpen, tapi mohon maaf mungkin nanti malam baru saya kirim karena habis mata kuliah Medpen saya ada keperluan dulu. Ada keharusan ke kantor dulu dan kegiatan keperluan lainnya. Nanti malam saya bayar janjinya. Mengenai judul yang di Medpen, apa bisa dibawa sempro atau harus ada dospem dulu? Enggak. Jadi kita untuk ujian untuk seminar proposal ini dari Muhammad Shofi ya. Untuk seminar proposal kita belum punya dosen pembimbing. Jadi, tapi kita boleh konsultasi dengan dosen manapun yang kalian kira cocok untuk kalian anggap cocok untuk mengkonsultasikan. Jadi caranya ada macam-macam nih. Bisa jadi kalau kalian nggak punya ide, kalian bisa bertanya. Tapi kalian nggak punya ide, tapi kalian harus paham ketertarikan kalian apa dulu. Walaupun kalian nggak punya ide, tolong pahami ketertarikan kalian apa. Apakah kalian tertarik di bidang energi terbarukan, ataukah kalian tertarik di bidang instrumentasi industri atau hal yang berkaitan dengan otomatisasi industri, ataukah kalian tertariknya pada bidang-bidang kendali, dan lain sebagainya. Tolong pahami diri kalian dulu, ketertarikan kalian di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kalian punya ide, maka ide itu bisa kalian curcolkan, kalian curhatkan, kalian konsultasikan pada dosen-dosen yang sesuai dengan bidang ilmu dari ide yang kalian punya. Berikutnya, kalau kalian belum punya ide, maka sasarlah dosen-dosen yang sesuai dengan minat kalian tadi. Jadi kalau kalian punya minat bidang otomatisasi industri, maka carilah dosen yang berkecimpung di bidang itu. Tanya sama beliau, Pak, Bu, ada potensi masalah penelitian nggak yang bisa? Jadi bisa jadi kalian ikut dalam irisan penelitian dosen tersebut. Jadi dosen itu punya penelitian apa, mungkin ada bagian kecil dari penelitiannya itu bisa dijadikan masalah penelitian untuk kalian. Kalau kalian tertariknya bidang renewable energy tadi, ya carilah dosen yang main-mainnya di bidang renewable energy. Ajaklah, tanyain, Bu, cuma satu, Pak yang banyak ya di elektro ya, Pak. Pak siapa? Apa ya kira-kira ada permasalahan? Saya tertarik tuh di bidang renewable energy. Saya itu rasanya insya Allah kalau bidang renewable energy itu akan bisa lah lancar jalaninnya gitu kan. Saya nggak bisa kalau untuk urusan coding-coding.
Saya bisanya itu untuk urusan apa perhitungan-perhitungan mencari efisiensi. Nah, kayak gitu. Tanyain gitu. Seperti itu. Jadi selanjutnya setelah itu dapat, baru kalian bikin sebuah proposal penelitian. Jadi ketika kalian mau sempro, kalian belum punya dosen pembimbing, ya. Akan tetapi nanti ketika kalian sempro, kalian bisa lapor. Setelah sempro, kalau kalian dinyatakan lulus sempro, kan itu nanti prodi akan menetapkan siapa dosen pembimbing kalian. Nah, kalian perlu lapor. Andai kata kalian dapat ide dari salah seorang dosen, maka nanti setelah sempro kalian perlu lapor. Pak Kaprodi, Pak Sekprodi, saya dapat ide ini dari Pak itu. Maka kemungkinan bisa bukan kemungkinan, beliau yang punya ide akan menjadi dospemnya kalian, gitu loh. Tapi kalau ide bukan dari dosen, maka tergantung prodi nanti yang menentukan siapa yang akan jadi dospemnya kalian, seperti itu. Seperti itu ya Muhammad Syafi'i dan yang lain, bahwa sebelum kalian sempro, kalian belum punya dospem. Dospem itu ditetapkan setelah kalian lolos atau lulus seminar proposal. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke. Saya hitung 1, 2. Ya, Anissa, ada pertanyaan lain? Sudah. Oh, sudah. Baiklah kalau gitu. Nggak ada ya. Kalau ternyata masih ada yang kepikiran, mau ditanyain, silakan tanyain nanti di grup ya. Di grup Medpen. Oke, anak-anak semuanya, alhamdulillah sudah nggak tahu nih udah berapa. Kayaknya kelebihan waktu, mohon maaf. Kalau dari saya sih nggak apa-apa, oke-oke aja, santai. Karena memang tidak ada jadwal lagi. Kalau dari kalian waktunya terpakai banyak, mohon maaf. Tapi di atas semua itu, semoga apa yang tadi disampaikan dapat kalian pahami dan kalian mengerti untuk mempersiapkan diri kalian dalam mulai menyusun rencana penelitian kalian, ya. Kita akhiri perkuliahan kita. Semoga bermanfaat dan berkah perkuliahan kita hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.